Pernahkah Anda merasa, begitu banyak informasi yang kita serap setiap hari, tapi sedikit sekali yang benar-benar melekat dan mengubah cara kita memandang dunia? Kita mungkin hafal puluhan rumus, ratusan istilah, atau ribuan data, tapi apakah kita benar-benar memahaminya? Disinilah letak perbedaan krusial antara sekadar belajar dan menjadi seorang pembelajar sejati, atau yang kini populer dengan istilah deep learner. Seorang deep learner tidak berhenti pada permukaan. Ia adalah pembelajar yang secara aktif berusaha memahami, menganalisis, menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya, dan yang terpenting, mengamalkan ilmu yang didapatkannya hingga menjadi bagian dari dirinya. Tujuannya bukan sekadar lulus ujian atau terlihat pintar, melainkan transformasi diri yang hakiki. Banyak yang mungkin mengira ini adalah konsep modern dari dunia psikologi pendidikan barat. Namun, jika kita mau menelisik lebih dalam, kita akan menemukan bahwa gagasan tentang pembelajaran mendalam ini telah berakar kuat dalam tradisi intelektual Islam sejak berabad-abad lalu. Jauh sebelum istilah deep learning diciptakan, Islam telah meletakkan fondasi yang kokoh tentang bagaimana seharusnya seorang manusia menuntut ilmu. Agama ini tidak hanya mendorong kita untuk tahu, tetapi menuntut kita untuk paham, merenung, dan mengamalkan. Ini adalah sebuah panggilan untuk menjadi manusia yang berpikir, bukan sekadar robot penghafal. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi bagaimana Islam memandang konsep deep learner ini. Kita akan melihat bagaimana Al-Quran dan Hadits secara konsisten mendorong kita untuk melampaui hafalan, untuk menggali makna, mencari kebermanfaatan, dan menjadikan ilmu sebagai cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita, bukan sekadar hiasan di kepala. Mari kita bersama-sama menemukan kembali esensi belajar yang sesungguhnya. Sebuah perjalanan intelektual dan spiritual yang membentuk karakter dan mendekatkan kita pada kebenaran. Islam tidak pernah memandang alam semesta sebagai objek mati yang hanya perlu diukur dan diklasifikasi. Sebaliknya, alam adalah kitab terbuka yang penuh dengan tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta. Disinilah letak perintah pertama untuk menjadi seorang deep learner. Perintah untuk bertafakur, untuk berpikir dan merenung secara mendalam. Allah secara eksplisit mengajak kita dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Ali Imran, untuk memperhatikan penciptaan langit dan bumi, serta silih bergantinya malam dan siang. Ini bukan sekadar ajakan untuk melihat, melainkan untuk berpikir, menganalisis, dan menemukan hikmah di baliknya. Perintah ini adalah antitesis dari pembelajaran dangkal. Ia menuntut kita untuk aktif menggunakan akal, bukan pasif menerima informasi. Ini adalah sebuah dorongan untuk menjadi ilmuwan, filsuf, dan pemikir yang kritis dalam satu tarikan napas spiritual. Ketika kita melihat hujan turun, seorang pembelajar dangkal hanya tahu itu adalah air. Namun seorang deep learner, yang didorong oleh semangat tafakur, akan merenungkan siklus hidrologi, manfaatnya bagi kehidupan, dan bagaimana fenomena alam yang presisi ini menunjukkan adanya keteraturan yang luar biasa. Allah tidak mengatakan, hafalkanlah proses penciptaan langit dan bumi, melainkan, pikirkanlah. Disinilah esensinya. Tadabbur dan tafakur adalah proses kognitif tingkat tinggi yang mengubah informasi menjadi pemahaman, dan pemahaman menjadi keyakinan yang mengakar kuat di dalam jiwa. Dalam lautan informasi yang tak terbatas, kita seringkali terjebak dalam ilusi pengetahuan. Kita mengumpulkan data, fakta, dan trivia, seolah-olah itu adalah sebuah prestasi. Namun, Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah filter yang sangat tajam untuk membedakan antara pengetahuan yang sia-sia dengan ilmu yang sesungguhnya. Beliau mengajarkan kita sebuah doa yang sangat mendalam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Doa ini adalah sebuah manifesto bagi setiap deep learner. Ia menegaskan bahwa tujuan akhir dari belajar bukanlah untuk mengoleksi informasi, melainkan untuk meraih kebermanfaatan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang transformatif. Ia mengubah cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak. Ia mendorong kita untuk menjadi lebih adil, lebih welas asih, dan lebih solutif terhadap permasalahan di sekitar kita. Ilmu fisika menjadi bermanfaat ketika digunakan untuk membangun teknologi yang memudahkan hidup manusia. Ilmu sosiologi menjadi bermanfaat ketika ia mampu merumuskan cara untuk mengurangi ketimpangan sosial. Sebaliknya, ilmu yang hanya berhenti di kepala, yang hanya menjadi bahan perdebatan tanpa aksi, atau bahkan digunakan untuk menipu dan merusak,
Itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Seorang deep learner dalam Islam selalu bertanya, "Kaman ini set membuat saya dan ini menjadi lebih baik?" Jika kita mencari sosok ideal seorang deep learner dalam Al-Quran, maka istilah yang paling tepat adalah ulul albab. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni dan pemahaman yang mendalam. Al-Quran menggambarkan mereka bukan hanya sebagai orang yang cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan emosional. Mereka adalah orang-orang yang mampu menghubungkan titik-titik antara ilmu pengetahuan dengan keimanan. Ketika mereka mempelajari alam, mereka tidak hanya melihat hukum fisika, tetapi juga melihat jejak Sang Pencipta. Ketika mereka mempelajari sejarah, mereka tidak hanya melihat rangkaian peristiwa, tetapi juga mengambil pelajaran moral darinya. Dalam surat Az-Zumar, Allah membuat perbandingan yang tegas. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Orang yang berakal, di sini merujuk pada ulul albab. Mereka adalah pembelajar yang tidak memisahkan antara zikir dan pikir. Mereka menggunakan akal mereka untuk berpikir kritis, dan pada saat yang sama, hati mereka senantiasa mengingat Allah. Kombinasi inilah yang melahirkan kebijaksanaan. Ilmu di tangan mereka tidak menjadi alat kesombongan, melainkan jembatan untuk lebih dekat dan lebih tunduk kepada Tuhannya. Inilah puncak dari deep learning dalam perspektif Islam. Kita hidup di zaman di mana kecepatan seringkali lebih dihargai daripada kedalaman. Kita scan artikel, scroll feed media sosial, dan membaca cepat judul berita tanpa pernah benar-benar menyerap isinya. Ironisnya, kebiasaan ini kadang terbawa saat kita berinteraksi dengan sumber ilmu yang paling utama, yaitu Al-Quran. Kita mungkin berlomba-lomba untuk mengkhatamkan bacaan, mengejar target kuantitas, namun melupakan kualitas pemahaman. Disinilah Al-Quran sendiri memberikan teguran tajam melalui surat Muhammad ayat 24. Maka apakah mereka tidak merenungkan, tadabbur, Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Ini adalah pertanyaan retoris yang menusuk langsung ke jantung kebiasaan belajar kita. Perintah untuk tadabbur adalah ajakan untuk melambat. Ia meminta kita untuk berhenti sejenak pada setiap ayat, merenungkan maknanya, bertanya tentang konteksnya, dan mencoba menghubungkannya dengan realitas kehidupan kita. Tadabbur adalah proses dialogis antara pembaca dengan teks. Ini adalah upaya untuk menyelami samudra makna yang terkandung di dalamnya, bukan hanya mengapung di permukaannya. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk Al-Quran, tetapi untuk semua jenis ilmu. Seorang deep learner sejati memahami bahwa membaca tanpa pemahaman adalah aktivitas yang hampa. Menghafal tanpa perenungan adalah seperti mengisi gudang dengan barang-barang berharga yang kuncinya telah hilang. Konsep deep learning seringkali diasosiasikan dengan jenjang pendidikan formal sekolah, kuliah, atau program pelatihan. Namun, Islam menawarkan perspektif yang jauh lebih luas dan revolusioner. Proses belajar bukanlah sebuah fase dalam hidup, melainkan hidup itu sendiri. Hal ini terangkum dengan indah dalam hadits yang sangat populer, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Ini adalah deklarasi bahwa tidak ada kata pensiun dalam menuntut ilmu. Tidak ada batasan usia, status, atau kondisi yang bisa menjadi alasan untuk berhenti belajar. Rasa ingin tahu adalah api yang harus terus dijaga agar tetap menyala sepanjang hayat. Pesan ini menanamkan mentalitas pembelajar seumur hidup, yang merupakan ciri fundamental dari seorang deep learner. Ia sadar bahwa ilmu Allah begitu luas laksana samudra, dan apa yang ia ketahui hanyalah setetes air. Kerendahan hati inilah yang mendorongnya untuk terus mencari, bertanya, dan memperbaiki pemahamannya. Ia bisa belajar dari seorang profesor di universitas, dari seorang petani di desa, dari anak kecil yang polos, bahkan dari kegagalan yang ia alami. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menambah ilmu, setiap interaksi adalah ruang kelas, dan setiap pengalaman adalah guru. Inilah semangat yang membuat peradaban Islam pernah mencapai puncak kejayaannya. Semangat bahwa belajar adalah sebuah perjalanan suci, yang baru akan berakhir ketika napas terakhir dihembuskan. Jadi, jelas sudah.
Konsep deep learner yang terdengar modern ini sesungguhnya adalah gema dari panggilan yang telah dikumandangkan Islam sejak lebih dari 14 abad yang lalu. Islam tidak hanya mendukung, tetapi memerintahkan kita untuk menjadi pembelajar yang mendalam. Agama ini menghendaki para pemeluknya menjadi individu-individu yang tidak pernah puas dengan permukaan, yang selalu gelisah untuk mencari hakikat, dan yang menjadikan akal sebagai karunia terbesar untuk mendekatkan diri kepada Sang Pemberi Akal. Ini adalah sebuah tradisi intelektual yang kaya, yang menempatkan proses belajar sebagai bagian tak terpisahkan dari ibadah dan keimanan. Ciri-ciri seorang deep learner dalam perspektif Islam dapat kita ringkas menjadi 5 pilar utama. Pertama, ia adalah seorang pemikir kritis yang senantiasa bertafakur dan bertadabur. Kedua, ia fokus mencari ilmu yang bermanfaat, yang membawa maslahat bagi diri dan sesama. Ketiga, ia adalah seorang ulul albab, yang mampu menghubungkan ilmu pengetahuan dengan iman dan akhlak mulia. Keempat, ia berkomitmen untuk mengamalkan ilmunya, mengubah pengetahuan menjadi tindakan nyata. Dan kelima, ia adalah pembelajar sepanjang hayat, yang menuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat dengan penuh kerendahan hati. Pada akhirnya, menjadi deep learner dalam Islam bukanlah tentang menjadi yang paling pintar atau yang paling banyak tahu. Ini adalah tentang sebuah perjalanan menjadi manusia yang lebih utuh. Manusia yang akalnya tercerahkan oleh ilmu, hatinya dilembutkan oleh iman, dan tindakannya dipandu oleh kebijaksanaan. Semoga kita semua dimampukan untuk menapaki jalan mulia ini, menjadi generasi pembelajar yang tidak hanya mengisi kepala, tetapi juga menyinari dunia. Terima kasih telah menyimak. Mari terus belajar. Hafallah Siri.